Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah satu dari sekian banyak ulama besar yang tersohor di kalangan para kaum muslimin. Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami As-Sadi Al-Ansori Asy-Syafi'i. Lahir pada bulan Rajab tahun 909 Hijriah di daerah yang bernama Mahallah Abil Haytham, Mesir bagian barat. Dan wafat di bulan Rajab pada tahun 974 Hijriah di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau hidup sezaman dengan Imam Ar-Romli. Keduanya merupakan dua ulama mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama dari para ulama lainnya, baik yang semasanya maupun sesudahnya. Meskipun di tengah kesibukan mengajarnya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah tergolong ulama yang produktif, terbukti dengan banyaknya karya yang beliau hasilkan. Di antaranya yang paling masyhur adalah kitab Tuhfatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj yang terbagi menjadi 10 jilid besar. Sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i yang hingga saat ini dikaji dan dipelajari di sekolah-sekolah tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di kalangan para santri di Indonesia. Dengan segudang predikat dan prestasi yang beliau sandang, siapa sangka ternyata beliau lebih memilih menjalani hidup zuhud dan sangat sederhana. Sahabat sekalian, ada satu kisah yang sangat menarik di balik gaya hidup beliau yang zuhud tersebut. Disarikan dari kitab Al-Fawaidul Muhtaroh li Saliki Thoriqil Akhirah karya Al-Alamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dikisahkan, suatu hari, istrinya Imam Ibnu Hajar ingin pergi ke pemandian air panas. Akan tetapi, Imam Ibnu Hajar tidak mampu membelikannya tiket masuk. Padahal, istrinya Ibnu Hajar sangat ingin ke tempat tersebut. Ibnu Hajar lantas berkata kepadanya, "Bersabarlah wahai istriku, akan kukumpulkan uang terlebih dahulu untuk biaya masuk ke sana." Oleh karenanya, ketika Allah Ta'ala memberikan rizki kepada beliau, maka disisihkannya sedikit demi sedikit hingga terkumpul sejumlah setengah rial. Uang tersebut pun diberikan kepada sang istri, yang kemudian segera bergegas pergi ke pemandian air panas. Sungguh malangnya, setibanya di sana dia justru dilarang masuk oleh si penjaga pintu masuk. Penjaga berkata, "Hari ini aku tidak bisa membukakan pintu ini untuk siapapun, karena istrinya Syekh Al-Alim Al-Faqih Muhammad Ar-Romli sedang berada di dalam, beserta para sahabat-sahabatnya." Beliau berpesan agar jangan membiarkan masuk siapapun pada hari ini. Dan beliau telah memberi uang sewa penuh untuk hari ini yang setara dengan penghasilan harian kami, yaitu 25 rial. "Jika engkau ingin masuk ke pemandian, maka datanglah besok pagi, karena hari ini tidak bisa," kata si penjaga. Mendengar perkataan tersebut, dia pun pulang dengan keadaan kecewa dan langsung menemui suaminya. Sambil mengembalikan uang setengah rial, dengan nada kesal sang istri pun berkata kepada Imam Ibnu Hajar, "Sekarang ini yang berilmu adalah Syekh Muhammad Ar-Romli, yang istrinya hari ini bisa menyewa pemandian air panas dengan membayar ongkos 25 rial. Dan tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke sana. Lalu, di manakah ilmumu? Sudah fakir, serba sulit, susah payah sendiri pula. Bahkan, ilmumu tidak mampu menghasilkan apa-apa. Ambillah uangmu ini yang telah engkau kumpulkan tempo hari." Setelah mendengarkan semua omelan dari sang istri, Ibnu Hajar pun menanggapinya dengan berkata, "Ketahuilah, aku ini tidak mengharapkan dunia. Aku ridho dengan apapun yang Allah putuskan atas diriku. Wahai istriku, jikalau memang engkau menginginkan dunia, maka marilah sekarang kita menuju ke sumur air Zam-Zam." Keduanya lalu pergi menuju ke tempat di mana sumur air Zam-Zam berada. Sesampainya di sana, tanpa banyak berkata-kata Imam Ibnu Hajar pun langsung menjatuhkan gayung penimba air. Dan begitu ditarik ke atas,
Alangkah terkejutnya sang istri tatkala melihat gayung yang berada tepat di hadapannya dipenuhi dengan setumpuk penuh uang dinar. Setelah mengeluarkan isi dari gayung tersebut, Ibnu Hajar kemudian bertanya kepada sang istri, "Apakah ini cukup bagimu?" Istrinya menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban dari sang istri, segera untuk yang kedua kalinya Imam Ibnu Hajar menjatuhkan kembali gayung pengangkut air Zam-Zam. Persis seperti kejadian sebelumnya, gayung itu pun lagi-lagi dipenuhi oleh setumpuk dinar. Lantas, kembali Imam Ibnu Hajar menanyakan, "Sudahkah ini cukup?" "Tidak," sahut sang istri. Dan untuk yang ketiga kalinya, Imam Ibnu Hajar melakukan hal serupa. Hasilnya pun tetap sama, yaitu tumpukan berisi uang dinar. Ibnu Hajar berkata, "Wahai istriku, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku fakir seperti ini adalah karena pilihanku sendiri. Aku lebih memilih apa yang lebih menjadikan Allah ridho atas diriku. Ada ataupun ketiadaannya dunia, bagiku itu sama saja. Karena, keberadaan dunia itu hanyalah sesuatu yang singkat dan sangatlah remeh. Sekarang, kuberi engkau dua pilihan. Kembalikan semua uang emas ini ke dalam sumur, dan engkau masih bersamaku. Atau bawa semua uang emas ini pulang ke rumah keluargamu, dan engkau ambil talakmu dariku. Karena sungguh, aku sama sekali tidak menginginkan dunia." Kata Imam Ibnu Hajar. Mendengar pertanyaan sang suami, ia pun menjawab, "Bagaimana kalau kita nikmati saja uang ini, seperti yang dilakukan oleh orang-orang?" Ibnu Hajar dengan tegas berkata, "Tidak. Kembalikan semuanya ke dalam sumur. Atau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan kau ambil talakmu." Sang istri menawar, "Bagaimana kalau kita kembalikan satu gayung saja ke dalam sumur?" Ibnu Hajar berkata, "Tidak. Kembalikan semua emasnya ke dalam sumur. Atau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan kau ambil talakmu." Istrinya terus menawar, "Bagaimana kalau kita kembalikan dua gayung dan sisanya kita simpan?" Tetap pada pendiriannya, Imam Ibnu Hajar pun kembali berkata tegas, "Tidak. Kembalikan semuanya ke dalam sumur atau ambil saja semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan kau ambil talakmu dariku." Tak sungkan, sang istri lagi-lagi menawar seraya berkata, "Ya sudah, kita ambil 1 dinar saja untuk bersenang-senang hari ini." Tak goyah sedikit pun, Imam Ibnu Hajar tetap kukuh dan terus mengulangi perkataan yang sama. Melihat kegigihan dan keteguhan dari Imam Ibnu Hajar, seakan baru tersadar, istrinya lantas sejenak termenung dan lantas berkata kepada beliau, "Baiklah, buang saja semuanya ke sumur. Sungguh aku tidak ingin berpisah denganmu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun." Sambil berkaca-kaca, sang istri pun melanjutkan, "Wahai Ibnu Hajar, engkau telah memperlihatkan semua karomah ini kepadaku, dan bagaimana mungkin hari ini kita akan berpisah hanya gara-gara perkara sehina ini? Tidak. Sungguh aku tidak sudi. Demi Allah, aku lebih memilih untuk bersabar dan terus berjuang bersamamu." Pungkas sang istri. Sahabat sekalian, sungguh kisah ini benar-benar mengharukan. Banyak sekali pelajaran berharga dan teladan yang bisa kita ambil. Termasuk diantaranya ialah, bagaimana seharusnya dan semestinya kita menjalani hidup, terutama ketika sudah dalam kondisi berkeluarga. Selalu berusaha bersikap sabar, qanaah, zuhud serta ridho dengan segala ketentuan yang Allah Ta'ala berikan. Dan yang terpenting, selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang telah dan akan kita terima. Ingatlah wahai sahabat, kebahagiaan tidak akan pernah ada ketika kita selalu sibuk dan silau dengan apa saja yang orang lain nikmati. Sebaliknya, kebahagiaan akan kita dapatkan manakala kita selalu bersyukur dan merasa tercukupi dengan apa-apa yang telah ada. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.